Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salina Eka Bintang Aulia dari kelas 12 IPA 3. Kali ini saya akan mengajak kalian ke makam Bathara Katong yang berada di Kelurahan Setono. Jadi, tonton terus ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di pintu masuk makam Bathara Katong yang berada di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Makam Bathara Katong adalah salah satu wisata religi yang ada di Kabupaten Ponorogo. Yang sebelah sini adalah makam Raden Bathara Katong sendiri. Selebihnya akan dijelaskan oleh juru kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Pak Sunardi sebagai juru pelihara atau juru kunci makam Bathara. Siapa beliau dan bagaimana dengan Ponorogo, mudah-mudahan nanti yang sedikit ada manfaatnya buat kita semua. Yang Bathara Katong yang nama kecilnya adalah Joko Piturun, langsung aja dah. Atau juga disebut Lembu Kanigoro. Beliau adalah putra dari Prabu Brawijaya kelima dari kerajaan Mojopahit. Pada waktu Mojopahit surut, beliau masih kecil, lalu diboyong oleh kakaknya yaitu Raden Patah ke Demak. Di Demak diberi ajaran-ajaran Islam, keperajaan dan lain sebagainya. Setelah dewasa, ilmu agama dan sebagainya sudah cukup untuk dakwah, diutus untuk babat dan menyiarkan agama Islam di timurnya Gunung Lawu sampai di lereng Gunung Wirih yang sebelah selatan. Nah, di sini dulu belum bernama Ponorogo, ada kadipaten kecil yang bernama Kadipaten Wengker, yang dipimpin oleh Ki Ketut Suryangalam. Kalau di Ponorogo, Ketut Suryangalam terkenal dengan sebutan Ki Ageng Kutu. Kenapa disebut Ki Ageng Kutu? Karena tempat tinggal atau pesanggrahan beliau adalah di Desa Kutu sekarang. Ya, setelah beliaunya yang Bathara Katong masuk di Wengker untuk masuk Islam tidak mau, akhirnya terjadi peperangan. Bahkan menurut cerita perang itu tidak hanya sekali sampai 3 kali, karena 1 kali pertama belum berhasil, kedua juga belum berhasil. Akhirnya perang yang ketiga baru bisa mengalahkan Ki Ketut Suryangalam. Setelah Suryangalam itu meninggal, Wengker dirubah nama, yaitu menjadi Ponorogo. Pono itu ngerti, rogo itu badan. Jadi ngerti karo awak itu, mungkin kalau saya boleh mengartikan Pono ngerti rogo awak, ya mungkin mawas diri itu. Nah, pada waktu itu dibantu oleh ulamanya yang bernama Kiai Ageng Muslim atau Kiai Ageng Merah Pria, makamnya di sebelah barat cukup kecil itu. Juga patihnya yang bernama Patih Sero Aji, itu yang ada makamnya di barat putih, yang tidak sampai sekarang tidak dijungkung. Bahkan sekarang nama beliau diabadikan sebagai nama Terminal Ponorogo. Dan yang Bathara Katong sendiri namanya diabadikan sebagai nama Stadion Ponorogo, yaitu Stadion Padang. Jadi itulah sedikit tentang beliau yang Bathara Katong dengan Ponorogo. Ya, jadi pada dasarnya
yang Bathara Katong, yang Ki Ageng Merah Pati Sewaji itu cikal bakal Ponorogo. Juga yang membawa agama Islam di Ponorogo. Bahkan yang Bathara Katong adalah adipati pertama Ponorogo. Itu sedikit tentang beliau yang Bathara Katong dengan Ponorogo. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita semua. Kalau untuk lebih jelasnya itu bisa membaca buku Bakat Ponorogo yang dikarang oleh Pak Purwowijoyo. Itu mungkin di perpustakaan daerah ada, itu bisa diperjelas di sana. Ya, itulah sedikit tentang Ponorogo dari saya. Dulu yang dimakamkan pertama di sini siapa, Mas? Jadi di catatan di buku-buku sejarah siapa yang meninggal yang dimakamkan di sini tidak tertulis. Jadi karena Kadipaten Ponorogo dan kota pemerintahannya itu di dekat sini, yaitu di sebelah utara perempatan Pasar Pon, di sebelah utara lampu merah Pasar Pon. Itu kira-kira dari situ sekitar 200 meter. Itu di situ di sekitar SD Impres Kadipaten, itu tempat dalam beliau. Akhirnya beliau meninggal, wafat di makam di sini. Ya di sini ada, yaitu tadi makam pertama makam yang Bathara Katong, 2 makamnya yang Ki Ageng Merah, 3 yang Pati Sewaji, juga di sana ada makamnya yang putri, yaitu garwo-garwo dari beliau yang Bathara Katong, juga putra wayah generasi berikutnya setelah yang Bathara Katong yang menggantikan sebagai adipati. Ini ada di sini. Terima kasih, Mbak. Ya, mudah-mudahan manfaatnya. Ada kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian video wawancara yang saya ambil di makam Bathara Katong. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.